Oke guys, pagi hari ini kita lanjutkan kembali dengan seri Salvation Series dan fokus hari ini adalah Only Jesus, hanya Yesus saja, ya. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dan memahami mengapa hanya Yesus saja. Bagaimana dengan jalan keluar yang lain? Bagaimana dengan jalan keselamatan yang lain? Apakah benar-benar tidak ada jalan yang lain selain daripada Yesus saja? Ya. Nah, kita akan sama-sama melihat kembali pada pagi hari ini. Yang pertama, mari kita sama-sama pikirkan, renungkan dengan baik. Sesungguhnya, apakah masalah terburuk kehidupan kita ini? Nah, coba beberapa detik dituliskan ya. Apa sih masalah terburuk kehidupan kita ini? Nah, kita kembali melihat bahwa keadaan manusia ya, setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka seluruh manusia yang lahir kemudian sampai hari ini dan sampai nanti pada akhir zaman ini, Roma 3 ayat 23 berkata bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Semua orang itu telah berbuat dosa, tidak ada yang tidak berbuat dosa. Jadi dosa itu masuk ke dalam manusia sehingga manusia semuanya cenderungnya adalah berbuat dosa. Pikirkan dengan baik. Adam dan Hawa yang lahir, yang diciptakan, ya, bukan lahir, diciptakan dalam keadaan yang kudus, mulia, tidak ada benih dosa, itu bisa jatuh ke dalam dosa. Terlebih lagi manusia setelahnya yang lahir dalam keadaan yang sudah ada benih dosa karena lahir dari orang berdosa, sehingga kecenderungan hidup kita adalah berbuat dosa. Dan dosa ini membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kita tidak bisa lagi bersama-sama dengan Allah. Hal ini dilambangkan dengan ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, menggambarkan bahwa manusia terpisah dengan Allah. Dan upah dosa itu jelas bahwa Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apakah itu maut? Maut itu adalah keterpisahan dengan Allah. Karena pada dasarnya, sekali lagi, semua manusia itu hidup karena roh Allah. Dan roh Allah itu kekal. Namun oleh karena dosa, maka manusia akan hidup. Kalau dia belum diselamatkan, dia akan hidup di dalam api neraka, disebut maut, mengalami maut. Namun yang hidup di dalam Kristus, ia mengalami hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Dan itu adalah karunia Allah yang kemarin kita belajar bahwa karena kasih karunia-Nya kita bisa diselamatkan. Jadi karena kasih karunia Allah lah, dan karena kasih Allah yang begitu besar, masalah terbesar bagi manusia, yaitu dosa dan akibatnya yaitu maut, dapat diselesaikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang, tidak ada yang terkecuali, tapi setiap orang yang apa? Yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, tidak binasa, tidak mengalami maut, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini adalah solusi bagi manusia yang mengalami masalah terbesar dalam hidupnya, yaitu binasa, mengalami maut karena dosa. Nah, keselamatan, ya, keselamatan itu hanya di dalam Yesus saja. Kisah para Rasul 4 ayat 12, ya. Dan keselamatan tidak ada
di dalam siapapun juga. Di dalam pribadi siapapun juga tidak ada lain di dalam dia. Dia di sini adalah Yesus Kristus. Tidak ada di dalam siapapun juga. Kita tidak mengatakan agama, kita mengatakan seorang pribadi, yaitu Yesus. Jadi sekalipun Kristen sesungguhnya belum tentu dia selamat kalau dia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Karena keselamatannya itu bukan di dalam agama, bukan di dalam kepercayaan, bukan di dalam organisasi, tapi di dalam pribadi, yaitu Yesus. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, tidak ada nama gereja, tidak ada nama sinode, tidak ada nama agama, tidak ada yang kepadanya diberikan, yang lain yang diberi tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada. Alkitab dengan jelas dan dengan tegas, very sure, confident, 100% mengatakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Bukan ada di dalam organisasi, agama, kepercayaan, ritual, terlebih lagi amal ibadah. Tapi hanya di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri menyatakannya juga dengan jelas, dan hanya Dia pribadi yang satu-satunya yang pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi selain Tuhan Yesus yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Manusia yang sudah terpisah dari Allah itu, mengalami maut itu, dapat datang kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Apa maksudnya akulah jalannya? Apa yang harus dilakukan? Tentu saja, dan Dia mati di kayu salib menebus manusia dari segala dosa. Nah, only Jesus. Kenapa hanya Yesus? Kenapa tidak ada nama lain selain nama Yesus? Kenapa tidak dalam agama? Kenapa tidak dalam perbuatan baik? Kenapa tidak dalam amal ibadah? Mengapa hanya Yesus? Nah, ini kita penting supaya kita dengan jelas memahaminya. Ya, sehingga kita juga mengerti ketika memandang agama-agama yang lain dan apa yang mereka percayai tentang keselamatan itu. Mengapa Yesus? Sederhana sekali. Mari kita lihat di dalam Roma 3 ayat 25. Dan biarlah ini menjadi ayat pegangan ketika kamu menjadi ragu tentang Yesus Kristus. Karena begitu banyaknya pengajaran saat-saat ini yang begitu liar. Tapi peganglah ayat ini. Kenapa hanya Yesus dan tidak ada yang lain? Roma 3 ayat 25 dengan jelas. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Jadi kenapa hanya Yesus dan tidak ada yang lain? Karena Allah sendiri yang sudah menentukan jalannya. Allah sendiri yang sudah menentukan terms and condition-nya. Allah sendiri yang mengatakan, oke, masalah manusia atas segala dosanya, supaya dapat datang kembali kepadaku, masuk ke dalam kerajaanku yang kekal mulia. Ini caranya. Hanya itu saja. Bayangkan, seorang pelatih sepak bola misalnya. Ya, misalnya saja klub Liverpool. Ya, seorang pelatih, seorang pelatih, dia yang menentukan siapa yang akan main. Katakanlah Muhammad Salah ingin main. Dia hebat, dia jago, dia mencetak gol di awal pertandingannya. Dan membuat Liverpool menjadi menang. Tetapi ketika pertandingan berikutnya, sang pelatih mengatakan Muhammad Salah tidak bermain. Maka tidak ada yang dapat dilakukan Muhammad Salah supaya dia bisa main. Karena pelatih sudah menentukan bahwa yang main adalah si A, B, C, D, E. Demikian juga dengan durasinya. Sudah ditentukan 2 kali 45 menit ditambah dengan beberapa menit injury time. Ketika para pemain berkata kita mau main lagi, atau penonton mengatakan kita mau nambah dong, kita tiketnya udah bayar mahal, masa cuma segitu, main dong sampai 4 jam. Tidak bisa karena sudah ditentukan bahwa bermainnya adalah sekian waktu plus sekian waktu injury time.
Nah, sama dengan keselamatan ini, Allah sudah menentukan. Terserah kamu punya pilihan lain, punya pemikiran lain, berpikir ada jalan yang lain, tapi bagi Allah untuk keselamatan itu hanya Yesus. Kenapa? Dia sudah menetapkan. Kalau dia sudah tetapkan itu, maka yang lain tentunya ditolak. Nah, ya. Jadi Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Allah sendiri yang menentukan. Jalan perdamaiannya adalah Kristus Yesus. Ya, tentu saja karena iman kita datang kepadanya. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Jadi Allah sendiri yang menentukan, maka tidak ada jalan keluar yang lain. Yesus itu menggantikan Adam yang gagal. Ya, tadi di awal kita lihat mengapa manusia kok semuanya bisa jadi berdosa. Kita lihat dari dalam Roma 5 ini begitu jelas. Roma 5 ayat 15 sampai 19. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Karena pelanggaran Adam, semua orang juga masuk dalam kuasa maut. Semuanya. Jadi oleh karena satu orang, semuanya bisa ke dalam maut. Lebih besar kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang juga. Jadi nggak ada yang lain, nggak ada cara yang lain. Satu orang manusia berdosa, satu orang juga manusia diselamatkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu. Lihat, apapun agamanya, semua mengakui manusia semuanya berdosa. Tapi tentu tidak semua orang mengakui bahwa hanya Yesus yang menyelamatkan. Kita bersyukur kalau kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Lihat, oleh satu dosa, orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, sekali lagi, kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang juga, yaitu Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus? Karena sudah ditentukan Allah hanya Yesus Kristus saja. Nah, Yesus sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang berkali-kali ditekankan oleh Paulus dalam kitab Roma ini. Satu orang, satu orang, satu orang. Satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Satu kali Yesus diselamatkan, semua orang akhirnya mendapatkan kebenaran. Jadi sama seperti oleh tidak taatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus. Yesus Kristus taat kepada Bapa, taat sampai mati di kayu salib. Maka semua orang menjadi orang benar. Jadi bagaimana kita menerima keselamatan itu yang sudah ditentukan oleh Allah bahwa hanya Yesus Kristus yang menjadi jalannya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya. Semua orang. Tidak peduli latar belakang agama, kepercayaan, suku, gaya, negara, keadaan ekonomi sosial, tidak terpengaruh. Tetapi semua orang, siapapun juga, yang mau menerimanya, ya di situ adalah Yesus Kristus. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menerimanya dan kemudian percaya. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Segala. Bukan satu, dua, atau tertentu. Tapi segala. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kejahatan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ditegas lagi, bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, mengaku apa? Dengan mulut apa? Menerima apa tadi? Lebih tegas lagi Roma 10 ayat 9. Menerima Yesus sebagai Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Kemudian mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Karena inilah jalan keselamatannya itu. Ketika ia disalibkan, dibangkitkan lagi. Maka kamu akan diselamatkan. Akan diselamatkan.
Seorang baru akan diselamatkan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam dirinya. 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, memiliki Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Memiliki agama, tetapi tidak memiliki hidup karena tidak memiliki Yesus. Seorang bisa menjadi orang Kristen, tetapi tidak memiliki anak, maka ia juga tidak memiliki hidup. Start with Jesus. Stay with Jesus and end with Jesus. Mari hidup kita mulai dengan Yesus Kristus yang ada jalan keselamatan itu. Dan kita tetap bersama dengan Yesus. Dan sampai akhir kehidupan kita juga tetap bersama Yesus Kristus. Maka kita diselamatkan di dalam kasih karunia-Nya. Mengapa hanya Yesus saja? Karena Allah sendiri yang sudah menentukannya bahwa hanya Yesus jalannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doa.